Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabat-sahabat PKS TV yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita tengah menjalani ibadah puasa. Beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa bersama-sama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat PKS TV, tentu puasa ini hadir kepada kita semuanya sebagai tamu agung. Hadiah anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin semuanya, supaya kaum muslimin menghadirkan sebuah perubahan masa depannya. Perubahan menjadi orang-orang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata ujung dari proses puasa adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita ingin mencari tahu, membahas lebih lanjut siapakah yang bertakwa tersebut. Takwa tentu ini kalimat yang sudah sangat familiar di kalangan kita kaum muslimin, sangat dikenal, tetapi wajar juga kalau kita mendalami sedikit tentang urusan ketakwaan ini. Kalau kita mendengar bahwa takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu amma nahaa anhu, itulah definisi yang biasa kita dengar setiap saat di berbagai tempat dari sejumlah para guru-guru kita, yaitu sebuah komitmen kita untuk menghadirkan ketaatan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan komitmen kita untuk menjauhi segala larangan keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi umum yang bisa kita dengar, biasa kita dengar, dan itu sangat benar. Tetapi marilah kita lihat dimensi ketakwaan lebih lanjut. Takwa ternyata memiliki dua dimensi paling tidak. Dimensi pertama adalah al-bu'dul khuluqi, dimensi moralitas. Seseorang yang bertakwa ternyata harus punya moral yang sangat kuat. Pada saat yang sama, seorang yang bertakwa pun harus memiliki dimensi kinerja, dimensi profesionalisme. Dua dimensi inilah yang sangat penting, yang diperlukan hadir dalam diri kita sebagai bangsa, hadir dalam jiwa-jiwa anak-anak muda sebagai generasi yang akan menghadirkan kemajuan peradaban masa depan di negeri ini dan di dunia ini secara umum. Nah, tentu yang pertama kita bahas lebih lanjut, dia adalah dimensi moralitas. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa dekat dengan Allah, taat kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan oleh karenanya dia merasa hidupnya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimensi moralitas. Oleh karenanya, dimensi moralitas ini menghadirkan seseorang yang punya akhlak yang sangat mulia, punya akhlak yang bisa menghindari perilaku-perilaku buruk karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelas, mari kita lihat sosok ketakwaan yang pernah terjadi pada sejarah kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masanya Umar sangat ingin memeriksa ketakwaan masyarakatnya, rakyatnya. Umar saat itu sudah tenteram bahwa para pejabat negara saat itu sudah ada pada posisi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingin melihat, mengetahui seperti apakah rakyat Umar, ketakwaannya seperti apa, rakyat yang menjauh di seberang sana dari kantor kekhalifahan yang dihuni atau yang ditempati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berjalanlah Umar menyamar sebagai orang biasa, ketemu dengan seorang pengembala. Dia bertanya, dan dia sedang mengembalakan gembalaannya. Dia sedang mengembalakan ratusan bahkan ribuan kambing yang sedang dia gembalakan, yang dia mendapatkan upah dari prosesi atau pekerjaan penggembalaannya tersebut. Jadi saat itu gembala sebagai profesi. Kemudian Umar mendekati sang pengembala tersebut yang kebetulan anak muda, lalu mencoba menguji keimanan dan ketakwaannya sambil mengatakan, ya gulam bi'ni syatan, wahai anak muda, engkau sedang mengembalakan ribuan kambing, tolong dong saya ingin membeli satu ekor saja di antara kambing-kambing yang sedang yang sedang kamu gembalakan. Ternyata Umar sangat kaget dan bersyukur dengan jawaban yang sangat cepat. Kata si gulam, si anak muda yang sedang mengembalakan kambing tersebut, si penggembala tersebut mengatakan, mohon maaf ya fulan, ya wahai mohon maaf Tuhan, hadhihi mamluka, kambing-kambing ini adalah milik orang lain, saya hanya punya profesi menggembalakan saja,
saya dapat upah dan saya tidak punya hak sedikit pun untuk menjual meskipun hanya seekor kambing dari ribuan kambing yang sedang saya gembalakan. Umar tentu bersyukur dengan jawaban yang sangat unik dari seorang penggembala tersebut yang tinggi kadar ketakwaan dan moralitasnya. Tapi tentu ujiannya harus ditambah dengan pertanyaan yang lebih tajam dan lebih berat lagi. Umar bertanya lagi, ya ghulam, bi'ni syatan wa qul li sayyidika akaladhibu. Wahai anak muda, jual saja kepada seekor kambing yang sedang kamu gembalakan, bilang saja kalau majikan kamu nanya kemana kambing satu hilang, bilang hilang satu dimakan serigala. Jadi luar biasa ini, disuruh menyimpang dan diberi alasan penyimpangan yang rasional. Tapi apa gerangan kehebatan sang gembala kambing tersebut, luar biasa jawabannya. Dia katakan, si pemilik kambing-kambing ini, majikan saya, tuan dan juragan saya, itu kan matanya hanya dua, tidak ada di sini, dan kalau kemudian saya jual satu ekor kambing, ini saya tidak akan diketahui, jangan dipercaya karena alasannya rasional. Walakin fa'ainallah. Tapi kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa jawabannya. Di mana Allah? Meskipun saya melakukan penyimpangan tidak diketahui oleh majikan saya, tapi Allah Maha mengetahui. Oleh karenanya saya tidak akan menjual kambing tersebut. Tentu dengan jawaban seperti itu Umar sangat bahagia. Ternyata rakyatnya punya tingkat dan kadar ketakwaan dari sisi moralitas yang sangat kuat. Seorang penggembala saja seperti itu, apalagi orang-orang tokoh-tokohnya. Sikap penggembala saja seperti itu. Itu sisi moralitas. Yang kedua tentu sisi profesionalisme. Ternyata seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan ketakwaan dari sisi moralitas saja, dimensi moralitas saja, tapi juga perlu dimensi profesionalisme, dimensi kinerja. Ternyata orang yang bertakwa dituntut pula untuk memahami ilmu-ilmu kekinian, untuk memahami bagaimana caranya mengolah alam semesta sehingga hasil olahan tersebut menjadi pendapatan, menjadi kesejahteraan, menjadi benda ekonomi, menjadi kebahagiaan yang kemudian dengan kesejahteraan tersebut bisa menjadi bekal lebih lanjut untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketakwaan membutuhkan dua dimensi, yang pertama dimensi moralitas, yang kedua dimensi profesionalisme. Tentu saja alam yang Allah hadirkan kepada kita penuh dengan sumber daya. Tetapi sumber daya ini sumber daya yang mentah, sumber daya yang baru akan dapat manfaat kepada kita manakala diolah oleh kita semuanya. Pengolahannya membutuhkan ilmu, membutuhkan teknologi, dan disitulah diperlukan sisi profesionalisme untuk paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan demikian berarti bahwa ketakwaan ternyata menuntut dua dimensi, yang pertama moralitas, yang kedua profesionalisme. Dan dengan pemahaman seperti ini kita akan paham apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau saja penghuni sebuah negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, tentu takwa dalam pemahaman yang lengkap tadi. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya, menghindari seluruh larangannya, plus hadir dalam dua dimensi kehidupan, yaitu moral dan ketakwa dan profesionalisme atau kinerja. Maka kemudian kalau iman dan takwa seperti itu menyatu, pasti berikutnya adalah fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah pasti akan membukakan kepada kita keberkahan demi keberkahan dalam bentuk rasa aman, dalam bentuk kemakmuran bagi kita semuanya. Dan itu semua akan terjadi manakala ada generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini membina kita semuanya untuk menghadirkan jiwa kita, jiwa generasi muda kita, jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua dimensi, yaitu moralitas dan kinerja, moralitas dan profesionalisme, sehingga dengan dua dimensi tersebut insya Allah generasi kita bisa mengolah negeri kita ini menjadi negeri ibadatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Dan ini terjadi akibat dari Ramadan yang membentuk dan mencetak generasi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.